ada izin HKM, rata-rata masyarakat anggota saya di sini dia tanam pakan ternak seperti rumput gajah, turi, lamtoro, dan ternaknya bisa berani nambah 1 ekor lagi, walaupun dia punya 1 berani nambah 1 ekor lagi setelah ada izinnya, keluarnya izin HKM-nya. Potensi hutan kemasyarakatan atau HKM di Provinsi NTB jadi sumber pendapatan ekonomi ditopang dengan luas kawasan perhutanan sosial yang masih terjaga. Dikelola dengan konsep hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan kita memberi kontribusi besar bagi industrialisasi sepanjang dapat mengelola sesuai aturan berlaku. Sebab menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga hutan sama pentingnya dengan membuka peluang usaha, lapangan pekerjaan, dan sumber pendapatan masyarakat lingkar hutan. Tidak mudah mengolah mindset masyarakat agar mau bercocok tanam dengan tanaman keras. Kemudian ada kombinasi tanamannya, jangka panjang, ya, dengan model agroforestry atau tumpang sari. Masyarakat maunya cepat, instan saja, ya. Tetapi itu tidak menjamin sustainability dia, livelihood dia, penghidupan dia. Perhutanan sosial di Provinsi NTB pengelolaan dan pemanfaatannya dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Total luasnya mencapai 83.607,84 hektar dengan rincian 90% dari area perhutanan sosial itu komoditinya adalah hasil hutan bukan kayu di bawah binaan KPH yang berjumlah 15 UPT di seluruh NTB. Faktor yang sangat menarik di sini di HKM kita ini salah satunya adalah gula aren. Kenapa gula aren? Karena proses untuk pembuatan gula aren ini tiap hari. Ya, alhamdulillah. Yang kita rasakan setelah kita membuat gula smooth ini, kita istilahnya kita dapat menyekolahkan anak-anak kita baik itu ke jenjang yang lebih tinggi. Industrialisasi hasil hutan bukan kayu adalah jalan bagi optimalisasi produk-produk hutan. Yang saya pegang ini adalah umbi nampu atau bahasa Sasaknya keketu. Selama ini umbi ini tidak ada nilainya bagi petani sekitar kawasan hutan. Ini umbi tidak dimakan, tetapi lewat proses industrialisasi kita bisa menghasilkan minyak umbi nampu yang berasal dari serutan kulit dari umbi nampu. Kemudian umbinya sendiri menghasilkan minyak melalui proses destilasi atau penyulingan. Memang tidak mudah, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tetapi ikhtiar ini lewat NTB Hijau sebagai salah satu program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur, kita ikhtiarkan ini untuk masyarakat. Ya, dan sudah mulai kelihatan modelnya. Ini salah satu model bagaimana kita merubah mindset masyarakat yang tadinya menebang hutan sekarang menjadi pengolah hutan. Bahkan mereka yang terdepan menjaga kawasan hutan. Setelah ada kayu putih ini dan kebetulan ada izin HKM-nya, jadi mulai sejak itu tidak lama masyarakat saya atau anggota saya sudah mulai berubah. Dulu sebelum ada HKM, sebelum kita dikasih izin, kita tidak berani memelihara ternak satu ekor pun agak takut kita pelihara ternak karena kawasan di sini kan kering, kita tidak tahu mau ngambil pakannya di mana. Fungsi dari KPH ya untuk mengamankan lah itu kalau ketemu itu yang bisa diproses, tapi tidak semata-mata diproses, dilakukan pembinaan. Hasil pembinaan persuasif KPH tidak saja terbentuk KTH yang produktif mengelola kawasan hutan, namun hadirnya penyuluh yang mampu memastikan akses pasar komoditi kayu putih. Alhamdulillah akhirnya kami dipertemukan dengan UD Gali Tulen yang di Lombok Timur.
kami perkirakan karena ini belum selesai panennya, baru 3 kali pengantaran ini, kami perkirakan akan mencapai 20 ton. Dan ini mungkin peluang bagi masyarakat, peluang bagi kami, bagaimana kami untuk lebih memperbanyak tanaman kayu putih ini di lokasi HKM Bina Lestari ini. Ya, ini bahan kayu putihnya. Sebelum kita masukkan ke dalam keter ini kan kalau ada yang besar kayak ini kita buang dulu, ambil yang gini-gini, nah lalu kita masukkan ke dalam keter ini, ke dalam ini. Minimal yang masuk itu 600-an kilo, ya 600 kilo. Itu yang 600 kilo itu bisa menghasilkan minyaknya 5 literan. Inilah bentuk dari industrialisasi hasil hutan bukan kayu yang menjadi program unggulan dari Pemprov NTB. Kayu putih ini adalah solusi bagi lahan kering di Lombok bagian selatan atau di Pulau Sumbawa. Sekali tanam, kayu putih ini akan menghasilkan sampai 25 tahun dan menjadi minyak kayu putih. Kita masih punya pasar minyak kayu putih itu impor 75%. Jadi masih ada pasar yang harus kita isi dengan melakukan upaya penghijauan lahan-lahan kering itu dalam kawasan hutan menggunakan komoditas kayu putih. Masyarakat hanya sekali menanam, tapi bisa memanen setahun 2 kali. Inilah wujud dari upaya yang kita lakukan agar ekonomi masyarakat sekitar hutan itu meningkat dari upaya-upaya penghijauan dalam mendukung NTB hijau.